Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita ketemu lagi. Tidak lupa juga mengucapkan rasa syukur karena kita masih diberikan kesempatan ya, diberikan media untuk pembelajaran ya, walaupun masih daring ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Sebelumnya suara Bapak bisa didengar ya? Acungkan jempol ya kalau bisa didengar ya. Bisa Pak, bisa. Iya Pak, bisa Pak. Alhamdulillah, berarti kita tidak bermasalah dengan sinyal. Kita pimpin doa ya, teman-temannya ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir sehat ya. Alhamdulillah Pak. Mas Febri Hadi. Hadir Pak. Febri Hadi hadir. Ferdi Ardiansyah. Saya Pak. Hadir ya, siap. Ketua kelas nih. Irfan Raja. Hadir Pak. Sekarang ada kita mendengarkan lagu Indonesia Raya ya, supaya rasa nasionalisme kita bertambah ya. Kemudian kita juga sayang cinta dengan tanah air. Ya. Terima kasih ya, kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Suara Bapak jelas ya? Jelas Pak, jelas. Pak. Ya, jelas Pak. Jelas. Ya, kita sudah mendengarkan Indonesia Raya ya. Itu adalah bahwasanya kita melakukan kegiatan ya, bagaimana kita sebagai orang yang di dunia pendidikan ya, sebagai siswa dan guru, kita juga harus memperhatikan sikap nasionalisme kita ya. Jadi dengan cara kita membiasakan mendengarkan lagu Indonesia Raya walaupun dan menyanyikannya juga. Oke, ini slide transmisi manual sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah ya. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya nih ya, mau nanya tentang materi yang lalu nih tentang kopling ya. Kita sudah belajar kopling. Fungsi kopling itu apa? Coba ada yang mau memberikan pendapatnya. Fungsi kopling. Saya tunjuk atau gimana nih? Angkat tangan boleh, langsung buka mikrofonnya boleh. Fungsi kopling untuk apa ya? Mas Ferdi, coba. Mas Ferdi apa? Siapa nih? Ya Pak. Oh, Nur Hayat. Ikan untuk apa? Iya Pak. Untuk pemindahan gigi. Untuk apa? Kurang jelas? Pak, Oh, iya. Pak. Ya, silakan Mas Ferdi. Pak Andre. Mas Ferdi dulu. Ya, silakan. Untuk apa? Ayo. Saya aja Pak Ferdi Pak. Oke, silakan Mas Ferdi apa? Fungsi kopling apa kemarin? Untuk apa? Fungsi kopling adalah sebagai pemutus dan penghubung putaran mesin ke transmisi. Betul ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kopling ya, yaitu fungsi kopling itu untuk memutus dan menghubung putaran dari mesin ke transmisi. Ya, coba diingat-ingat ya. Jadi apa yang kita sudah pelajari kemarin itu harus menjadi bahan kita untuk kedepannya gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas bagian transmisi. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke materi terbaru yaitu transmisi manual. Nah, hari ini kompetensi dasar yang ingin Bapak ajarkan itu memelihara transmisi manual. Jadi memelihara transmisi manual. Indikatornya apa? Kalian harus mampu menjelaskan fungsi dari komponennya ya dengan rasa tanggung jawab dan benar. Ya. Menjelaskan cara kerja transmisi manual dengan penuh tanggung jawab. Ya, maksudnya tanggung jawab itu adalah kalian harus mempertanggungjawabkan jawaban kalian. Jadi jawaban kalian harus benar. Kemudian kalian juga harus mampu melakukan perawatan komponen pada transmisi manual.
Nah, tujuannya apa yang kita capai? Nanti kita akan diskusi ya. Nah, tujuannya adalah kalian itu bisa menjelaskan cara kerja dari transmisi manual pada kendaraan ringan. Kemudian bisa menentukan bagian-bagian transmisinya. Kemudian bisa mendiagnosa kerja manual ya. Ini mobil Pak Tejo, tetangga saya. Nah, kemudian saat berjalan dan merubah momen ya, memindah gigi, perpindahan gigi itu mengalami kesulitan. Jadi mobilnya itu saat pindah gigi mengalami kesulitan perpindahannya. Ya, kalau kata lain, kalau kalian persnelingnya susah berpindah gitu. Nah, mobil ini padahal sudah dilakukan pengecekan sistem kopling, tapi koplingnya tidak terjadi masalah. Berarti arah dari pembicaraan ini mengarah ke sistem transmisi manualnya. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, mengakibatkan, yang mengakibatkan nanti akan kita cari tahu bersama ya dengan cara diskusi. Tapi sebelumnya ini Bapak sudah membagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 Andri, Andre, sama Andrea ya. Ketuanya mungkin di kelompok Andri ya. Mas Andri ya. Andri tadi ada ya. Iya, Pak. Nah, terus kemudian kelompok 2 ada Burhan, Ferdi, sama Febri. Nah, ketua kelompoknya Mas Burhan ya. Siap, Pak. Nah, siap. Nah, ini kelompok 3 nih, saya ketik. Kelompok 3-nya ada Niam, Irfan, Zelika, sama Nur Hayat ya. Ketua kelompoknya Mas Niam. Ya, gitu ya, Mas Niam ya. Oke, ya, sudah terbagi kelompok. Kemudian Bapak bimbing nih. Ya, sebelum kita mencari masalahnya, Bapak coba utarakan sedikit materi untuk kalian. Jadi pengantar supaya nanti kalian mencari tahu, oh permasalahannya ada di sini gitu. Nah, fungsi transmisi manual itu adalah untuk apa nih? Coba dibaca Mas Andri. Mas Andri dibaca Mas Andri. Andri siapa? Prasetyo. Iya, Andri Prasetyo. Fungsi utama transmisi manual adalah untuk merubah momen dan merubah putaran sesuai dengan beban dan kecepatan kendaraan. Momen yang besar diperlukan saat beban mesin besar, misalnya menanjak atau kendaraan mulai berjalan pada saat kecepatan tinggi. Momen yang besar tidak diperlukan. Oke, ya. Oke, jadi fungsi utamanya adalah intinya untuk merubah momen, ya. Merubah momen sesuai apa? Sesuai dengan kecepatan kendaraan. Kita hidup di Jakarta dengan jalan yang datar. Kemudian kita pergi ke puncak dengan jalan yang menanjak. Maka kita butuh kecepatan atau momen yang berbeda kan? Untuk apa? Untuk memudahkan kendaraan ringan berpindah seperti itu. Betul ya. Ini harus dipahami ya. Nah, kemudian ini coba saya jelaskan beberapa jenis nih ya, beberapa jenisnya dulu. Ini beberapa jenis, ada 3 jenis yang ingin saya kenalkan, namanya synchron mesh, yang kedua constant mesh, sama sliding mesh. Ya, kalau sliding itu nyodok tipenya, kalau konstan itu dia tetap tidak ada perpindahan. Kalau synchron mesh itu menggunakan ring synchron mesh. Nah, yang ingin Bapak nanti arahkan untuk kegiatan kita, pembelajaran kita yang tipe synchron mesh. Kenapa? Karena tipe ini sekarang sering digunakan di kendaraan ringan. Jadi untuk mobil-mobil terbaru itu sekarang menggunakan synchron. Enggak ada. Mas Burhan gimana? Paham ya? Paham, Pak. Paham ya. Paham, Jadi seperti itu. Nah, setelah itu pengantar dari saya. Kemudian coba kita akan mendiskusikan nih ya, akan mencoba mendiskusikan. Jadi mendiskusikan daripada penyebab permasalahan yang terjadi pada kasus tadi. Jadi kan tadi persnelingnya itu susah berpindah. Ya. Jadi penyebabnya ini apa aja gitu. Ya. Atau kalian punya permasalahan lain boleh. Ya, kalau ada permasalahan lain, mari kita bahas di sini. Nah, LKPD sudah saya kirim lewat grup takar permasalahan itu. Kemudian jikalau memang ada permasalahan lain nggak apa-apa.
Contohnya di permasalahan yang ada di transmisi manual, selain sulitnya berpindah gigi, itu boleh kita diskusikan. Ya, ayo Mas Ferdi ini belum memberikan pendapatnya. Gimana Mas Ferdi? Cek, wah sinyalnya kemana nih? Ayo yang lain kalau gitu, Niam, Mas Niam. Ya Pak, kalau suaranya tidak normal tuh jumlah pelumasnya kurang dan banyak pelumasnya harus tidak. Coba diulang pelan-pelan. Mohon maaf tadi. Gimana Mas Niam? Diulang pelan-pelan. Kalau pada transmisi suara berisik yang tidak normal itu gara-gara jumlah pelumasnya kurang Pak. Oh iya. Ini permasalahan baru berarti Mas Niam ya? Apa tadi? Suaranya berisik gitu ya? Ya, tidak normal Pak. Oh, tidak normal. Berarti ini ada permasalahan yang transmisi manualnya itu tidak normal. Jadi tipe transmisi manual tapi susah berpindah gigi. Yang tadi saya cerita gigi 1, ada gigi 2 gitu ya. Atau persneling ya bahasa kalian ya. Nah, kemudian apa? Ketika susah berpindah gigi berarti pengemudinya tidak nyaman. Ya. Kalau tidak nyaman bagaimana? Apa yang terjadi? Ya bisa terjadi kecelakaan. Makanya ya kita harus melakukan perawatan atau mendiagnosa masalah yang ada di transmisi manual dan juga harus bisa mengatasi permasalahan tersebut ya. Mungkin ada pendapat lain ayo dari teman-teman. Ada lagi? Ada. Nah, itu persoalan-persoalan ya. Jadi persoalan-persoalan diskusi yang yang saya ceritakan di awal tadi berarti kita sudah bisa mendiagnosa ya. Jadi kita secara teori kita baca, kemudian kalian bisa mendiagnosa, oh komponen ini Pak, oh kayak gini dan sepertinya harus dilakukan tindakan seperti ini. Nah seperti itu. Nanti coba kita tinggal praktek saja langsung terjun ke lapangan. Tapi sebelumnya ini nih, nanti coba tes sumatif saya beri waktu berapa jam tadi, Mas Ferdi? Nanti setelah pembelajaran kita tes ya melalui Google Form. Nanti alamat Google Formnya 1 jam ya. Iya, iya nanti alamat Google Formnya saya kirim ke grup WhatsApp ya. Jadi habis itu langsung dikerjakan masing-masing, langsung dikirim. Jadi saya ingin langsung memberikan penilaian terhadap apa yang kita sudah pelajari hari ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini ya, dari teman-teman ya. Nanti jika masuki pelajaran baru, sebelum kita masuki pelajaran baru ya, yang nanti minggu depan kita akan ada materi gardan gitu ya kan, diferensial. Kalian sudah mempelajari terlebih dahulu ya. Sudah mempelajari terlebih dahulu tentang gardan itu seperti apa gitu. Diferensial itu seperti apa gitu. Ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah masuki pembelajaran kalian baru benar-benar baru tahu dari nol. Jangan. Jadi kalian memang harus punya dasar belajar dulu. Kan modulnya sudah Bapak share ya, modul. Jadi modul itu untuk bahan ajar kalian untuk pembelajaran sendiri-sendiri. Ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita tutup ya. Tapi sebelumnya nanti semangat lagi. Kalian lebih baik lagi belajarnya. Ingat materi kedepannya tentang gardan, jadi harus belajar lagi. Tetap semangat ya kalian raih cita-cita itu berawal dari sekarang semangatnya ya. Belajar jangan sampai lupa ya. Ibadah dan berdoa juga. Nah itu pesan dari Bapak, kemudian kita tutup dengan doa ya. Dan terima kasih sekali hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu, foto dulu ya, saya foto bersama. Senyum. 1, 2, 3.